Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Perenggan 65 halaman 178. Ini masih tentang masalah kegentingan kaum muslimin, ya, sebab-sebab dalaman. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi penulisnya, yaitu Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan sarjana sekular serta cerdik pandai di kalangan kaum muslimin memperoleh ilham tentang cara gaya dan pemikirannya hampir pada keseluruhannya dari barat. Jadi para cendekiawan, para akademisi dan cendekiawan yang sekuler di kalangan kaum muslimin memperoleh inspirasi tentang metodologi dan pemikirannya hampir pada keseluruhan dari barat. Dari segi pandangan serta pengertiannya, merencanakan cita-cita dasar mengenai masyarakat dan agama. Oke ya, jadi dari segi atau dari aspek apa namanya, frameworknya itu menayangkan cita-cita dasar mengenai masyarakat dan agama. Oke. Apa namanya, ciri-ciri yang mendasar atau ciri utama metodologi yang digagas oleh barat itu berputar atau berkisar seputar masyarakat dan negara. Mereka menuturi faham aliran yang menurun dari pertuturan golongan pembaharu modernis dan pengikutnya. Oke, jadi para akademisi sekarang itu mengikuti faham aliran yang menurun dan perkataan dari golongan pembaharu modernis dan pengikutnya. Meskipun ada setengah daripadanya yang menuturi faham serta pandangan dan pengertian golongan yang beraliran nakali dan pengikutnya. Oke, jadi para cendekiawan kontemporer, di antara mereka ada yang mengikuti metodologi yang dibawa oleh pembaharu modernis, dan beberapa juga ada yang mengambil dari golongan yang beraliran nakali atau yang tekstualis itu kan, tekstualis yang sempit. Yang kebanyakan dari golongan sarjana sekular dan cerdik pandai ini tidak memiliki kebakatan akali dan ruhani dan kebolehan itu kemampuan ya bahasa yang mensyaratkan penguasaan ilmu-ilmu Islamiyah maupun kebolehan cara gaya pendekatan serta faham ilmu yang Islam. Ya, jadi para akademisi yang sekuler ini tidak memiliki kemampuan akali dan ilmu-ilmu Islamiyah maupun pendekatan maupun metodologi serta faham ilmu yang Islam. Maka dari itu mereka terputus dari puncak-puncak kefahaman serta cara gaya pendekatan ilmiah yang dapat membawanya kepada sumber-sumber asli Islam serta hasil-hasil akali pengajian Islam yang tulen. Yang tulen itu artinya yang asli ya. Jadi pertama mereka mengikuti metodologi orang-orang barat.
Dan kemudian di satu sisi mereka juga tidak mempunyai kemampuan bahasa atau kemampuan akali dan rohani dan kemampuan bahasa, ya. Yang dengannya itu sebenarnya itu adalah syarat untuk bisa menguasai faham ilmu dalam Islam. Nah, akibatnya mereka terputus dari sumber-sumber kefahaman serta cara gaya pendekatan ilmiah yang dapat membawanya kepada sumber-sumber asli Islam serta hasil akali pengajian Islam yang tulen. Oke, ya. Jadi karena mereka tidak dibekali dengan apa tadi? Tidak dibekali dengan kemampuan bahasa dan kebakatan akali dan rohani, akhirnya mereka tidak mereka terputus dari puncak-puncak kefahaman serta gaya pendekatan ilmiah. Dengan demikian, maka ilmunya mengenai Islam berada dalam keadaan sekedar mencukupi kefahaman pada takat ukuran yang paling sedikit tidak memadai kedudukannya. Nah, oleh karena itu, ya, dengan terputusnya mereka dari punca atau akar kefahaman tadi, akhirnya ilmu mereka tentang Islam itu hanya sekedarnya saja, dengan ukuran yang paling sedikit tidak memadai kedudukannya. Jadi ilmu tentang Islamnya itu tidak dalam karena mereka tidak dibekali dengan kemampuan bahasa, tidak dibekali dengan kebakatan akali dan ruhani tadi. Oleh karena mereka memegang kedudukan penting dalam siasat itu politik, ya. Politik hal ehwal kaum dan umat dewasa ini, dan melainkan pula mereka merubah secara yang benar, yang sungguh benar cara-cara berpikir, berpegangan, berpendirian dan percaya, maka kedudukannya demikian menempatkan keislaman kaum dan umat serta keselamatannya di sisi Islam dalam keadaan yang amat genting. Oke, ya. Jadi karena orang-orang ini tadi memegang pos-pos kebijakan, yang mana kebijakan ini adalah pos-pos yang mengurusi hal ehwal umat atau urusan umat, ya. Dan karena itu sebenarnya kedudukan ini dan perannya itu sangat penting gitu. Tapi karena orang yang menduduki jabatan tersebut itu adalah orang-orang sekuler yang mengambil metodologi pemahaman dari Barat, maka itu menjadi bahaya, maka akan menjadi genting. Dan di kalangan mereka yang menghidapi penyakit keruntuhan adab, golongan sarjana sekular dan cerdik pandai inilah yang paling gegabah kurang ajar. Oke. Jadi golongan yang sekuler itu, ya, karena mereka tidak mempunyai kefahaman kebakatan akali dan rohani dan juga kemampuan bahasa, akhirnya mereka menghidapi penyakit keruntuhan adab. Dan inilah yang paling dibilang sebagai paling gegabah kurang ajar. Sesungguhnya para agung Islam, para ulama lama dan empunya ilmu, pengalaman akal dan serta rohani, dan yang mencapai makam budi pekerti keisanan dan sarjana sejati, dan para aulia dan bijaksana semua masih kini berbicara dengan kita melalui berbagai karangan buah pikirannya. Oke, jadi sebenarnya para ulama dan para ahli hikmah di masa dahulu itu sebenarnya melalui karya-karya mereka itu
mereka masih berbicara dengan kita gitu. Melalui berbagai karangan buah pikirannya ya. Masih kini, maksudnya sampai saat kini masih menunjuk ajar atau menunjuk ajar tuh memberi pedoman ya, memberi pedoman atau memberi guidance, menasihati, membimbing kita, mentafsir, jelaskan sumber-sumber Islam sambil merintis jalan ke arah kebenaran, ke arah amal kelakuan yang betul dan benar agar supaya tercapai bagi kita kemenangan dan keselamatan dunia akhirat. Kalau para kaum cendekiawan yang sekuler tadi, mereka kan mengikuti metodologi Barat, sedangkan Barat itu mereka fokusnya kepada masyarakat dan negara. Kalau sudah fokus pada masyarakat dan negara, itu pasti tujuannya dunia, akhiratnya pasti nanti dulu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau pendekatan ulama kita, itu kan mereka lebih menitik beratkan sisi individu, dan akhirnya kalau individu berarti maksudnya dia akhirat terlebih dahulu, kemudian apabila individunya itu semakin banyak dan semakin baik, maka kan nanti akan mempengaruhi masyarakat juga, dan masyarakatnya kalau baik berarti dunia akan tercapai gitu kan. Selang demikian adanya, dan justru karena tiada lagi memahami makna kata-kata hikmah mendatang dari dahulu itu, maka golongan sarjana sekuler selang demikian adanya, dan justru karena tidak ada lagi memahami makna kata-kata hikmah mendatang dari dahulu itu, maka golongan sarjana sekuler serta cerdik pandai itu enggan mendengar menghiraukannya, walaupun sebaliknya mereka giat bergantung pada tiap patah kata, telatah, dan pepatah guru-gurunya dari Barat yang menunjuk ajarkan berbagai ilmu, khususnya dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang digelar dengan ilmu kemanusiaan atau ilmu humanitis ya, humaniora ya kalau di sini itu. Jadi karena para cendekiawan itu mengambil metodologi dari Barat yang fokus pada masyarakat dan negara. Nah, ketika mereka membaca karya-karya para ulama terdahulu yang mana lebih fokus kepada pada upgrading diri sendiri, maka akhirnya mereka menolak itu, tidak cocok atau tidak mau menghiraukan. Padahal giat pula mereka memasang telinga dan telatah dan patah guru-gurunya dari Barat. Jadi sebaliknya mereka giat bergantung pada setiap patah kata, telatah, dan pepatah gurunya dari Barat yang menunjuk ajarkan berbagai ilmu, khususnya dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang digelar dengan ilmu kemanusiaan. Jadi kata Prof Zaini itu di Kesis tuh, para profesor bidang ilmu kemanusiaan dengan profesor dari bidang ilmu eksak, misalnya fisika, biologi, itu lebih mudah masuk Islam orang-orang yang dari eksak daripada orang kemanusiaan. Karena kan kalau dia core ilmu kemanusiaan, dia mengambil metodologi dari Barat.
di mana orang barat ini fokusnya kemanusiaan dan kemanusiaan, masyarakat dan negara, maka nanti masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin di negara muslim itu akan dicoba dipecahkan dengan apa yang sudah dilakukan di barat. Akhirnya nanti hal-hal yang sifatnya lebih ke untuk agenda peningkatan individu dari sisi peningkatan keilmuannya, misalnya keilmuan fardu ainnya itu tidak diberi tempat istilahnya. Mereka ini seperti anak-anak yang apabila para ayahnya yang baik dan bijaksana itu sedang berbicara dengan sungguhnya kepadanya, memempatkan telinga, tidak mau menghiraukan. Padahal giat pula mereka memasang telinga yang tekun pada kata-kata orang-orang asing gitu. Jadi ibarat kata mereka ini atau cendekiawan sekuler pada masa kontemporer ini seperti anak-anak yang kalau diberi nasihat oleh orang tuanya itu mereka menutup telinga. Tapi mereka selalu apabila ada orang asing, maksudnya orang lain yang memberi nasihat, itu malah mereka menerimanya seperti itu. Mereka tidak beradab karena tidak mengenali serta mengakui adanya kewibawaan yang sah dalam susunan martabat dan derajat yang benar. Dan mereka menyatakan sikap dan pendirian begini dalam ajaran dan tauladan dan menganjurkan kekeliruan dan kesilapan. Ya, mereka tidak mempunyai adab karena tidak mengenali dan mengakui adanya kewibawaan. Nah, maksudnya adanya keotoritasan yang sah dalam susunan martabat dan derajat yang benar. Oke, kesilapan yang terbesar adalah penyamarataan jenis-jenis ilmu dalam Islam, yakni yang fardu ain dan yang fardu kifayah. Oke. Jadi Rafi. Oke, jadi kesalahan yang cukup fatal menurut beliau, menurut Pulau Atas itu adalah penyamarataan atau menjadikan ilmu fardu ain dan fardu kifayah itu dalam satu level. Jadi dipikirnya sama gitu. Sehingga tidak lagi jelas perbedaan asal dan nilai antaranya, tapi disamarkan. Waalaikumsalam, akhi. Ya, tapi disamarkannya keduanya menjadi kabur, yang mana satu mana. Yang mana satu mana. Jadi Mas Raffi. Hah? Kayak ya, jadi penyamarataan antara jenis ilmu fardu ain dan fardu kifayah sehingga tidak jelas lagi mana yang fardu ain dan mana fardu kifayah. Karena cara gaya pendekatan yang fardu kifayah telah dikelirukannya pada yang fardu ain. Dengan cara gaya pendekatan yang didasarkannya kepada faham rasionalisme barat, maka mereka menganuti cara-cara berpikir dan berpegangan dan berpendirian dan percaya manusia barat. Dan mereka menganjurkan cara-cara itu kepada penuntut pengikutnya dalam semua lingkaran kehidupan. Oke. Jadi karena mereka ini mempunyai
pengaruh kepada mahasiswa mereka, kepada orang-orang yang berguru kepada mereka. Akhirnya cara berpikir mereka yang kebarat-baratan itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dalam semua lingkaran kehidupan. Justru sesungguhnya kebudayaan Barat memang tidak mengenali serta mengakui adanya ilmu berjenis fardu ain. Ya, sebab tidak dimiliki atau dikenalinya sekalipun adanya ilmu berjenis lain daripada apa yang kita jeniskan sebagai fardu kifayah. Ya, misalnya ilmu biologi. Ilmu biologi apa namanya? Sebentar. Jadi menurut mereka ilmu biologi itu ya ilmu biologi, maksudnya ilmu yang boleh dipelajari, istilahnya seperti itu. Dan kalau di dalam kita memang ilmu biologi itu boleh dipelajari, tapi dia masuk dalam kategori fardu kifayah gitu. Oh, kalau dia masuk kategori fardu kifayah berarti ada dong ilmu yang kategorinya fardu ain, nah gitu kan. Nah di Barat ilmu biologi ya dianggap sebagai ya ilmu yang dalam kategori misalnya ilmu IPA gitu kan, masuk dalam IPA. Jadi kategorinya itu bukan fardu ain, fardu kifayah, tapi IPA atau IPS, nah gitu loh. Nah, jadi kan maksudnya kategori-kategori itu kan memudahkan kita dalam mengkelas-kelaskan apa namanya jenis-jenis sesuatu kan. Misalnya kalau ilmu kita dapat mengklasifikasikannya misalnya bisa misalnya menggunakan kategori akliyah dan nakliyah misalnya, ya kan. Ilmu yang berdasarkan apa namanya akal, dan juga ilmu nakliyah yang berdasarkan misalnya nakli itu apa namanya Quran dan hadis ya, Quran dan sunnah gitu. Tapi kita juga bisa membuat kategori berdasarkan misalnya tentang kepentingannya kan. Ada yang namanya fardu ain dan fardu kifayah. Seperti itu. Ada lagi juga berdasarkan kegunaannya, misalnya ilmu ukhrawi sama ilmu duniawi gitu kan. Jadi itu tergantung apa namanya kepentingannya, mau dibuat kategori seperti apa gitu. Nah, untuk memecahkan atau menjawab permasalahan kaum muslimin, Prof. Atas mengusulkan kategori fardu ain dan fardu kifayah. Justru sesungguhnya hakikat keadaan beginilah sebagaimana telah dinyatakan dalam perjalanan sejarah pemikiran Barat dari zaman ke zaman. Dan timbulnya falsafah serta ilmu pengetahuan yang sekuler dalam kebudayaan dan tamadun Barat yang menentukan gaya bentuk faham ilmu yang mendasar kepada pengalaman serta kesadaran dirinya jua, dan yang membawanya secara tetap pada nasib kehidupan serta peristiwa pensekularan. Hakikat keadaan beginilah, maksudnya hakikat keadaan seperti ini sebagaimana telah dinyatakan dalam perjalanan sejarah pemikiran Barat dari zaman ke zaman, dan timbulnya falsafah serta ilmu pengetahuan yang sekuler dalam kebudayaan dan tamadun Barat yang menentukan gaya bentuk paham ilmu yang berdasar kepada pengalaman
kepada maksudnya eksperimen atau tajribah, serta kesadaran dirinya jua dan yang membawanya secara tetap pada nasib kehidupan serta peristiwa pensekularan. Oke, jadi ilmu-ilmu barat yang diekspor ya atau yang diimpor ke negara-negara muslim itu pastilah ilmu-ilmu barat, ilmu-ilmu yang mengandung unsur-unsur sejarah yang dialami oleh barat itu sendiri. Misalnya tentang pensekularan ya, dulu kan memang ada di zaman ketika agama Katolik itu sangat berpengaruh, kan ada namanya dikotomi kan antara ilmu yang sekuler kan, maksudnya ilmu sekuler itu ilmu duniawi gitu. Dan itu kemudian membekas di pengalaman mereka atau membekas di hati mereka bahwasanya agama itu kemudian harus berpisah dari ilmu pengetahuan, harus pisah gitu kan. Dan juga ini kan faham ilmu yang berdasar kepada pengalaman serta kesadaran dirinya juga. Maksudnya pengalaman itu ilmu yang hanya terbatas pada panca indera ya, kalau saya pahami di sini. Karena pengalaman itu kan maksudnya pengalaman yang dialami oleh subjek atau orang yang melakukan aktivitas saintifik itu. Jadi maksudnya di luar itu bukan termasuk ilmu gitu. Akhirnya kalau bukan termasuk ilmu, hal-hal yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, misalnya seperti akhirat, surga dan neraka, siksa kubur, itu bukan ilmu, bukan bagian dari ilmu dan dianggap ya ilusi atau khayalan gitu kan. Karena itu di luar pengalaman manusia gitu loh. Nah, ilmu-ilmu di barat, maksudnya corak-corak ilmu barat yang ada, maksudnya yang mewarnai kurikulum pengajian tinggi Islam di negara-negara muslim, di universitas itu atau di institut Islam di negara-negara muslim, itu ilmu-ilmu yang coraknya seperti itu gitu, yang warnanya itu mendapatkan unsur-unsur dari sejarah, proses pembentukan ilmu yang ada di barat. Ini mau dihabiskan nih? Apa? Wah. Habiskan juga. Hah? Diringkaskan ya. Oh.
aja Pak. Hah? Ikut antum. Ya. Ini udah berapa halaman ya? Oke. Masih ini halaman 3 halaman. Maka tidak ragu lagi, maksudnya maka tiada syak lagi bahwa sekiranya golongan sarjana sekular dan cerdik pandai membiarkan dirinya atau dibiarkan oleh kita dengan leluasa mengelirukan belia Islam dalam faham ilmu dan cara gaya pendekatannya. Jadi maksudnya oke, tanpa ragu lagi apabila para cendekiawan yang sekuler tadi membiarkan dirinya atau mereka diberikan ruang dengan leluasa di ruang publik atau diberikan jam ngajar gitu. Itu akan mengelirukan, artinya akan mengarahkan muda-mudi Islam, maksudnya para ya mahasiswa lah istilahnya ya, atau orang yang sedang belajar, sedang apa namanya, ya sedang belajar, baik itu di tingkat SMP SMA ataupun di tingkat perkuliahan, itu keliru tentang faham ilmu dan metodologi pendekatannya. Ya coba apa namanya, kita kan kalau sudah lumrah ya, misalnya SMP ke SMA itu nanti masuk IPA apa IPS kan, apa namanya, itu kategorinya memang maksudnya nggak salah, cuman kalau ditekankan itu, cuman kalau maksudnya kategori itu ditekankan, akhirnya nanti muaranya kemana? Oh misalnya muaranya untuk apa namanya, kategori misalnya untuk memudahkan seseorang itu nanti bakatnya di mana, kemudian nanti untuk kerjanya apa, gitu kan. Coba kalau bayangkan aja, misalnya kalau di SMA itu ada jurusan gitu ya, ini mau apa jurusannya, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Maksudnya itu akan berbeda nanti, apa namanya, istilahnya nanti profil lulusannya itu berbeda. Profil lulusan Sebelum penjurusan ke fardu kifayah IPA IPS, terus menguasai lulus fardu ain standar SMA lah gitu. ya bisa juga. Baru kamu boleh ambil yang Apa IPS. atau PS kan. Kadang-kadang apa mungkin di situ mungkin ya kontribusi rohis ya, ke sekolah negeri ya. Bisa jadi. Selain guru PAI lah. Tapi rohis itu kan ini ya, ekstrakurikuler ya? Lah nggak dinaungi oleh sekolah kan? Dinaungi. Oh dinaungi ya. Tapi maksudnya itu kan organisasi kayak OSIS lah, tapi bagian kerohanian Islam. Oh dia bagian dari Itu OSIS. berarti ekstrakurikuler, berarti kan? Ya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Oh nggak wajib. Yang wajib ya hanya PAI. Ada nggak rohis yang bagian, nah ini pengalaman di sekolah negeri ya, rohis yang bagian agama lain selain Islam? Ada. Gitu ada ya? Ada. Oh, oke. Di kampus ada, di SMA negeri ada. Namanya ya rohis tapi bukan bagian keislaman Ya lah. kerohanian Kristen, kerohanian acaranya juga ya apa, mungkin mereka retreat kalau Katolik. Kristen ya yang lebih Katolik sih, Katolik kan retreat terus pergi ke Gua Maria gitu. Oke. Rohis ya. Berarti rohis itu ya. Gua Maria itu ada di mana? Di mana-mana. Hah? Gua Maria ada yang di Masjidongo, ada yang di Kopeng. Nggak tahu konsepnya seperti apa, saya nggak paham. Di Musa ada. Itu di Pulung itu pedalaman banget. Lah iya. Ada taman Maria. Kok iso ya? Maksudnya piye ngono ya? Di situ ada Nggak tahu fungsinya kristenisasi. sebagai apa, nggak tahu.
Kristenisasi, Pak. Iya sih. Di kampung loh, Pak. Maksudnya gua bener gua Ya dibuat. dibuatan. Dibuat tamannya dibuat tapi di tengah. Oke. Di tengah kampung itu kok. Gunungan itu dijadikan tempat. Kirain dulu pernah dikunjungi Maria atau piye ngono lho. Lah, Ya kayak kita mungkin main ke masjid emak gitu. Oke. Baik. Ya roh. Ya tadi ya, oke, dengan leluasa mengelirukan belia Islam dalam faham ilmu dan cara gaya pendekatannya. Justru pemisahan akal muslim dari keislaman akan terus berlaku dengan lebih genting lagi, lebih mendesak dan mendalam, dan si muslim akan mengekori nasib yang sama seperti yang dialami oleh penganut kebudayaan dan tamadun barat perihal kehidupan serta peristiwa pensekularan pada keturunannya yang akan datang kelak. Oke, ini akhirnya akan menyeret para keturunan dari belia muslim yang tadi terpengaruh oleh pemikiran barat tadi. Wah, luar biasa, terima kasih Mas. Ini dibuka Mas. Bukan. Apa keburu dingin? Terima kasih. Makasih ya Mas Raffi ya. Semoga jadi amal jariah. Ramai sekali di kalangan golongan ini atau golongan muslim ini yang tidak benar-benar memahami sifat dan tabiat dan pribadi kebudayaan dan tamadun barat yang merupakan sumber penarikan ilhamnya, dan yang terhadapnya mereka hanya berdiri tercengang, mentakzimkan kehebatannya, menunduk menerima penerapan gelang penghambaan, mengakui taraf kehina diriannya. Jadi kalau kita itu tidak kenal dengan diri kita, ketika kita itu didedahkan atau diajari atau dipresentasikan kepada kita metodologi dalam keilmuan barat, itu seakan-akan kita pasti akan merasakan bahwasanya kita ini kerdil sekali ya sepertinya gitu. Bahkan sesungguhnya tidak sekalipun mereka menangkap dengan sempurna berbagai kandungan serta kesimpulan terakhir ajaran serta ilmu guru-gurunya yang asing itu. Oke, akan tapi berpuas hati saja sekadar dapat mengulangi ajaran serta ilmu itu menurut tafsiran akalnya sendiri yang menapis secara kasar belaka tidak berdaya menangkap kehalusan yang ada, dan dari itu maka menipu si penerima muslim yang akan nilainya yang sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ketika cendekiawan yang sekuler tadi mengajarkan metodologi kepada belia muslim tadi tentang ilmu-ilmu yang ada di barat itu, maka sebenarnya sering juga maksudnya si penerima ilmu tadi atau si belia muslim tadi itu sebenarnya tidak paham tujuan akhir dari apa yang disampaikan oleh cendekiawan yang sekuler tadi gitu. Jadi adanya miss antara yang difahami oleh si gurunya ini yang sekuler tadi
dengan apa yang ditangkap oleh si belia muslimnya ini. Akan tapi berpuas hati saja sekadar dapat mengulangi ajaran serta ilmu itu menurut tafsiran akalnya sendiri. Oke. Mereka ini bagaikan gagak pulang merantau. Kenapa gagak ya? Mereka ini bagaikan gagak, burung gagak ya mungkin ya, gagak pulang merantau. Contoh yang paling kentara yang mewakili sifat kebiadaban golongan sarjana sekuler serta cerdik pandai ini mengikut berbagai asuhan suku puanya terdapat berlebihan di Malaysia dan Indonesia, di mana penafian pengislaman telah dikuatkuasakan secara teratur sejak beberapa ratus tahun penjajahan kolonial, dan di mana daya cepat gerak ke arah pensekularan lebih terasa deras berlaku berbanding dengan keadaan yang berlaku di lain-lain bagian dunia Islam. Oke, jadi di sini diberikan contoh bahwasanya penafian pengislaman telah dikuatkuasakan secara teratur sejak beberapa ratus tahun. Jadi maksudnya penafian pengislaman itu maksudnya proses islamisasi di kepulauan Malaysia dan Indonesia, apa gimana lagi? Bukannya proses de-islamisasi, penafian pengislaman. Telah dikuatkuasakan, maksudnya telah diberi kuasa penuh gitu ya, secara teratur sejak beberapa ratus tahun penjalan. Oke, karena maksudnya gini, karena ketika Malaysia dan Indonesia itu waktu itu dijajah sama Inggris dan Belanda, itu kan masih dalam ketika itu yang memegang kendali pos-pos yang pemerintah itu kan orang-orang kolonial, dan orang-orang ini karena mereka berada di pos-pos yang penting itu, akhirnya mereka mempunyai wewenang untuk meredam atau istilahnya mengerem proses pengislaman yang ada atau yang sedang berlangsung di sini, di Indonesia dan Malaysia ini. Yang saya pahami seperti itu ya kalau baca di sini. Betul nggak Pak lagi? Dibandingkan dengan yang terjadi atau yang berlaku di lain-lain bagian Indonesia, dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara Muslim lain yang dijajah juga, tapi maksudnya penafian Islam atau deislamisasi itu maksudnya lebih terasa di sini gitu. Mungkin oke. Kita baca dulu ya. Di sini di daerah Asia Tenggara yang kebanyakan penduduknya Muslim, keruntuhan adab di kalangannya disebabkan kejahilan mengenai Islam dan pandangan alam yang ditayangkan olehnya sebagai agama dan kebudayaan dan tamadun. Mungkin lebih larut dari keadaan sepertinya di lain-lain daerah Islam, terutamanya seperti yang kentara terbayang oleh golongan sarjana sekuler serta cerdik pandainya. Keadaan ini terjadi karena antara lain sebab gerak daya pengislaman melalui dakwah hanya mulai berkesan pada akhir-akhir sejarah kedatangan Islam berbanding dengan sejarahnya di daerah lain, dan juga bahwa pengislaman itu telah terkendala akibat kedatangan kolonialisme Barat serta penjajahan kebudayaan yang berikut dengannya.
Jadi apa namanya, proses dakwah Islam, kalau menurut apa namanya yang ada di sini, proses dakwah Islam di daerah di Nusantara ini menjadi terhambat atau menjadi lambat atau tidak menjadi tidak sempurna karena atau disebabkan dengan kedatangan kolonialisme Barat serta penjajahan kebudayaan yang berikut dengannya. Oke, jadi ketika orang Barat ke sini, mereka kan bukan hanya saja menjajah secara ekonomi ya, tapi juga mereka membawa budaya mereka ke sini gitu. Dan budaya mereka itulah yang mereka bawa ke sini itu yang akhirnya diserap oleh masyarakat Muslim yang ada di Nusantara ini dengan tanpa filter, dengan apa namanya, ya tanpa kritis lah istilahnya, kan? Jadi mungkin dari sistem ekonomi itu kan termasuk budaya juga ya, budaya Barat yang akhirnya kita terapkan juga kan, misalnya sistem perbankan yang dulunya itu ada namanya Bank Java, terus kemudian dinaturalisasi menjadi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesianya Indonesia, jadi ya Bank Indonesia. Jadi kan itu kan maksudnya budaya Barat, maksudnya budaya Barat yang ada di sana. Terus karena kolonial penjajah itu datang, akhirnya budaya itu juga mau tidak mau akhirnya diterapkan di sini. Tapi itu dalam ekonomi ya misalnya. Nah, kemudian dalam apa namanya, dalam aspek misalnya aspek pendidikan atau ilmu. Nah kan dengan adanya institusi atau lembaga bank tadi, otomatis kan perlu adanya pengetahuan tentang bank atau manajemen keuangannya. Setelah itu harus ada ilmu pendukungnya, misalnya ilmu ekonominya. Nah itu kan ilmu ekonomi, ilmu manajemen keuangan itu kan semuanya dari Barat kan. Nah misalnya dalam ilmu ekonominya itu, dalam ilmu ekonomi itu ada beberapa kayak teori gitu kan. Teori bahwasanya di antara beberapa teorinya misalnya satu, adanya kelangkaan sumber daya. Nah, apa namanya, yang menyebabkan manusia itu akhirnya berpikir secara rasional bagaimana dia bisa memaksimalkan profit dan apa dengan modal yang seminim-minimnya gitu kan. Jadi maksudnya itu ketika itu dibawa atau diajarkan di negara Muslim, dan negara Muslim ketika itu menelan mentah-mentah tanpa mengkritisi, ya sudah akhirnya itu kan menjadi budaya kita gitu tanpa sadar. Nah, mungkin dalam bidang ekonomi itu ya yang bisa ceritakan karena saya dulu punya apa namanya background ekonomi, jadi mungkin itu yang bisa tak ceritakan tentang prakteknya, maksudnya praktek deislamisasinya itu seperti apa sih, misalnya kan seperti itu. Tambahan pula, kebanyakan ulamanya juga diserapi keruntuhan adab yang tiada mengherankan memandang kebanyakan itu merupakan penganut paham golongan pembaharu modernis dan yang beralir nakali yang diikutinya secara buta-butaan. Nah, jadi di sisi yang modernis tadi, apa namanya, yang budaya modern tadi itu, maksudnya dakwah Islam itu pertama sudah dilambatkan dengan adanya
penyerapan budaya kolonial tadi ke institusi pendidikan, misalnya ke lembaga pendidikan. Terus di sisi lain juga para ulamanya atau kebanyakan ulamanya telah atau juga diresapi keruntuhan adab yang tidak mengherankan memandangkan kebanyakannya itu, maksudnya mayoritas ulamanya itu merupakan penganut paham golongan pembaru modernis dan yang berakilan akali yang diikutinya dengan secara buta-butaan. Maksudnya ya metodologi orang modernis dan yang berakilan akali itu diikuti seperti itu. Jadi di sini double ya istilahnya, hambatan terhadap islamisasinya itu sudah double. Pertama dari dari golongan penjajah sendiri yang mana penjajah itu memperlambat dakwah Islam itu dengan dengan budaya mereka tadi itu. Kemudian yang kedua tambahan pula kebanyakan ulama yang diresapi keruntuhan adab. Para ulamanya terjangkiti keruntuhan adab yang tidak mengherankan memandang kebanyakan itu merupakan penganut paham golongan pembaru modernis dan yang beraliran akali yang diikutinya secara buta-butaan, maksudnya secara membabi buta gitu mungkin ya. Jadi ada dua golongan ulama. Yang pertama yang cendekiawan yang modernis dan yang kedua yang beraliran akali. Itu dua-duanya itu sama-sama tidak mempunyai adab tadi ya, di sini dibilang keruntuhan adab. Ini istirahat dulu ya. Oke, kita skors dulu, nanti dilanjutkan insya Allah di teman yang akan datang insya Allah. 181. Pak Zaki mungkin ada tambahan yang lewat tadi, mungkin di bagian mana? Saya yang baca malah ngantuk, kelihatan ngantuk. Iya, tadi sebelum kopi datang ngantuk. Biasanya kalau yang baca ini sering kelewat, nggak terpikirkan apa yang ini kan. Mbak Zaki mungkin. Ini udah. Udah ada apa? Ada bantainya. Dicas. Ada. Tambahan atau? Jadi tegang saya. Gak biasa. Makanya harus biasa. Makanya dibiasakan. Mas nih. Apa dulu? Jadi penyamarataan itu kan dia efek ya, efek dari kalau sebelumnya kalau dilihat lebih jeli itu lagi-lagi merujuk kepada tidak mengenali dan mengakui kewibawaan, keilmuan, sehingga karena ketidaktahuan itu ataupun lebih menyanjung ataupun lebih mengenali dan mengakui kewibawaan keilmuan dari barat. Nah, kan sebelumnya berbicara tentang kewibawaan tradisi keilmuan Islam lah, itu tidak dikenali. Kemudian karena tidak dikenali maka tidak diakui. Kemudian datanglah
orang Barat membawa keilmuan yang baru. Nah, kemudian karena dilihatnya seakan-akan dia baru oleh umat Islam, akhirnya kita lebih fasih mengucapkan apa yang mereka ucapkan, daripada kita fasih mengucapkan apa yang dalam tradisi keilmuan itu sendiri gitu. Akhirnya dari kita lebih mengenali dan mengakui, ketika kita lebih mengenali dan mengakui itu, kita lebih fasih mengucapkan kata-kata yang bukan dari guru kita ataupun dari orang lain gitu ya, ataupun dari peradaban lain. Nah, itu salah satu daripada kita sudah minder dengan, sudah tidak tahu ataupun tidak, bukan minder, kalau minder itu kan efek lagi ya. Kita sudah tidak mengenali dan mengakui kewibawaan keilmuan itu sendiri, yang akhirnya timbullah proses penyamarataan ini. Alah, sama aja itu ilmu, semua ilmu kan dari Allah dan lain sebagainya ya. Itu karena kita tidak mengenali apa yang seharusnya kita kenali dulu, yaitu fardu ain dan fardu ain itu tadi. Dengan itu akhirnya timbullah penyamarataan ya. Kesilapan terbesar ya, kesilapan terbesar adalah penyamarataan jenis-jenis ilmu dalam Islam ya. Tapi sebelumnya beliau bicara tentang itu tadi, seperti anak-anak apabila para ayahnya yang baik dan bijaksana itu sedang berbicara dengan sesungguhnya kepadanya, tapi kita yang menyumpel gitu ya, telinga, tidak menghiraukan. Tetapi ketika orang yang asing, yang kelihatannya yang kita tidak kenali, kemudian ya mungkin memiliki daya tarik yang lain ya, kita justru malah tekun ya untuk ini. Itu awal proses daripada mereka tiada beradab karena tiada mengenali ya. Jadi tidak mengakui bapaknya tetapi mengakui orang lain, kata-katanya lebih dahsyat daripada bapaknya. Jadi nasihat orang tuanya itu mungkin kurang ini kali ya. Jadi ya tidak tahu kedudukan kan, berarti orang tua itu didudukkan di sebelah mana kan dia tidak kenal itu. Sedangkan orang lain yang orang yang mungkin orang asing atau pacar kita, kata-katanya lebih dahsyat daripada kata-kata orang tua kita. Contohnya gitu. Kalau murabi kan dia mengajarkan orang tua ya, surganya ini, surga kita di bawah kaki orang tua, itu masih diajarkan. Dan lebih hormat kepada orang tua. Tapi yang sekuler ini yang lebih dahsyat ya. Mungkin itu. Jadi timbul penyamarataan itu karena kita tidak mengenali, dan karena tidak kenal itu akhirnya kita tidak mengakui gitu. Ya, tidak kenal orang tua, kedudukan orang tua. Kita tahu orang tua kita itu melahirkan kita, tapi kedudukan selain itu tuh nggak tahu. Dia harus diapakan, harus dibagaimanakan, atau kita harus bagaimana, itu tidak tahu. Akhirnya ya kata-katanya yang mungkin tidak begitu bernas gitu ya. Mungkin itu aja sih. Apalagi orang tua kita mungkin nggak pernah sekolahan gitu. Akhirnya kita salahkan karena nggak pernah sekolah. Dia sekolah sampai S3,
aspek rohaninya itu yang nggak di ini kan. Tidak ada cahaya di tempat ini. Iya. Berarti salah guru. Ya, mungkin dapat S3 tapi salah guru. Ya kalau nggak menghormati orang tua kan jadi hilang kewibawaan anak itu. Jadi gitu. Jadi itulah akhirnya menyamaratakan itu tadi kedudukan ilmu. Akhirnya faham ilmu juga yang menjadi apa namanya? Yang menjadi apa? Paham ilmu, kemudian tujuan mencari ilmu, metodenya. Metode kan tujuannya. Ya. Mungkin teringat Ghazali ya, Kitabul Ilm ya. Ihya itu membahas bab pertama kan kitab ilmu. Ya. Yang paling penting ilmu itu. Ya, mungkin itu aja tambahan dari ya sebelum penyamarataan itu ya. Mengenali dan mengakui. Recognition dan acknowledgement. Kalau ini ilmu beriman dan berislam. Ya, beriman berislam. Kalau dua-dua itu akhirnya berihsan katanya Pak Hamid. Mas Zaki ikut ke sana ya? Mana? Untuk pengukuhan tuh hadir. Oh enggak ikut. Saya harus apa? Dapat undangan dulu ya? Atau gimana? Iya kayaknya mungkin. Tapi ya nggak tahu tradisi di sini ternyata ada acara kayak gitu bisa datang kan. Jadi nggak ngerti. Waktu itu padahal kosong hari Jumat. Kalau nggak salah hari Jumat atau hari apa? Jadi bukan seperti acara nikahan yang ada undangan resmi gitu ya? Iya. Saya nggak ngerti adat di sini. Baru tahu lah ketika itu, oh oke, berarti bisa untuk ini. Bisa datang aja kan, nggak usah diundang apa-apa. Ya mungkin itu aja tambahan. Mungkin ada tambahan yang lain. Ini refleksi saja sih. Ya, penyamarataan itu efek dari ketidakkenalan ya. Akhirnya kejahilan juga sih, Bang. Peruntuhan adab kan karena confusion tadi itu ya, confusion and error in knowledge. Itu membuat kita tidak mengakui kan karena kita confuse secara konsep. Akhirnya kita tidak mengakui itu. Confuse secara konsep orang tua. Tadi itu orang tua contohnya lah. Orang tua itu apa, kedudukannya di mana dan harus digimanakan itu secara konseptual kita sudah tidak punya, sehingga kita kata-katanya itu jadi ya nggak berarti gitu karena kita sudah tidak ngerti kedudukan itu. Intinya di kekeliruan, loss of adab itu efeknya di situ. Efek daripada ini kan penyamarataan itu efek itu salah satu keruntuhan adab kan penyamarataan ini. Itu aja. Ya. Mulai. Iya, izin bertanya.